Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Jan Arif. Pokoknya spektak kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat spektak kuliner, sobatnya Ulin dan Kuliner. Kali ini kita ada di kota yang berbeda ya, kita ada di kota Bandung ya. Tepatnya kita ada di Por Sunday yang ada di Jalan Tirtayasa nomor 45. Nah, episode kali ini ada yang spesial. Pengen tahu ada siapa? Yuk ikut kita ke dalam. Oke, sobat spektak kuliner, kali ini kita bersama siapa sih yang nggak kenal sama legend Persib, Zainal Arif ya. Wilujeng siang Abah. Hatur nuhun waktosna, hatur nuhun waktosna. Sama-sama, Bah. Ya. Alhamdulillah. Semua, Bah. Semenjak pensiun atau bukan pensiun lah, mengakhiri masa jabatan gaya di Persib itu kegiatannya sehari-harinya seperti apa Di dunia profesional ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi kegiatan sekarang ya setelah pensiun saya kembali fokus di dunia birokrasi sebagai abdi negara. Tentunya normal seperti kebanyakan ASN yang lainnya. Pagi sebelum masuk kantor nanti dulu anak sekolah. Kalau situasi sudah normal ya, Pak? Ya. Itu aja paling. Tapi tetap di sela-sela ada waktu longgar kita tetap olahraga bulu tangkis, ya sepak bola, tentunya fun game, Pak. Pokoknya masih seputar olahraga ya. Oh, udah harus itu mah. Bahaya nanti badan. Bekah ya. Bekat. Apakah ada seperti ya pemain-pemain yang udah pensiun, kan ada yang jadi pelatih atau misalkan jadi official gitu, nggak kepikiran atau gimana nih? Gini ya, Pak ya, itu pertanyaan sering keluar dari setiap Iya, orang kalau betul. ketemu sama Ate katanya. Jadi kenapa sih nggak jadi pelatih aja, atau kenapa sih nggak terjun Di dunia yang sama bola gitu kan? Ya itu tadi, karena ketika kita sudah berbicara masalah loyalitas ya, Pak. Ya. Karena kita kan sekarang udah termasuk ASN lah ya, udah pensiun. Jadi kalau misalkan ASN-nya berjalan tapi melatih pun iya, sulit juga ngebagi waktunya. Iya, betul. Jadi harus ada yang dikorbankan. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan next time gitu ya, kalau memang ada kesempatan untuk jadi seorang pelatih, kenapa tidak? Iya, betul. Gitu, Pak. Kesempatan mah masih ada ya. Ada, Pak. Tapi untuk saat ini sih pengen lebih terjun di dunia birokrasi, maksudnya ingin Mengabdi dulu ya? Mengabdi dulu biar tahu dulu kerja seperti apa. Gitu, Pak. Jadi pengen merasakan. Iya, karena dulu kan sering ditinggalin. Nah, karena sering sibuk main bola terus. Ya, Itu paling, Pak. betul. Jadi tetap ada ya rencana atau misalkan cita-cita seperti itu ya. Pasti, Pak, pasti. Karena sepak bola itu olahraga yang membesarkan
saya Pak ya. Tidak dipungkiri ya. Oh iya, dari sepak bola saya bisa dapatkan semuanya. Betul. Dan sebagai pemerhati sekarang gitu ya, lebih senang melihat sepak terjang pemain-pemain yang sekarang lagi bergelut di dunia profesional. Kan eranya sudah berbeda. Iya. Seru juga sih jadi pemerhati itu. Iya. Dulu kita sering dikoreksi, diprediksi, diperhatikan. Nah sekarang kita yang memperhatikan sebaliknya ya. Jadi tidak ada yang abadi, betul-betul itu. Memang tidak ada yang abadi itu dalam hal apapun. Jadi senang juga ya ketika kita sudah bisa menilai seseorang bagaimana cara bermain itu, Pak. Ada keunikan tersendiri. Ada sensasi tersendiri ya. Itu, Pak. Itu yang paling enak. Kedepannya ada rencana yang mungkin lebih menantang atau lebih ya sekarang kan di ASN di birokrasi apa kedepannya ada pengen yang lebih gitu, lebih dari sekarang gitu lah, cita-citanya gitu. Kalau cita-cita memang harus setinggi langit dari kecil juga seperti itu. Kita hidup tidak hanya sekedar hidup, kita harus punya pencapaian, kita harus punya target. Nah, lingkungan apa yang sekarang kita lakukan, nah di situ kita harus total gitu. Kalau sih selalu berusaha kayak gini, Pak. Dulu sebagai jadi pemain profesional, memang ada kalanya masa jenuh gitu ya, Pak ya. Kita nggak total gitu, dan kita nggak profesional. Jujur aja, waktu itu memang kita bukan produk gagal ya. Sebagai atlet profesional itu terlalu banyak sesuatu hal yang sering kita langgar gitu kan. Nah sekarang ketika saya total di sini, nah saya pengen terjun dalam artian serius, menekuni apa yang kita lakukan, ikhlas. Harapan sih kedepannya mau lah Pak, target apa yang kita kejar ini itu udah ada sih di gambaran di kepala. Bagaimana tinggal merealisasikan itu semua gitu. Sekali. Terus untuk kembali yang ke tadi persepak bolaan, melihat ya Pak klub yang dulu pernah tinggali dan sekarang melihat yang sekarang nih, apakah ada perbedaan atau persamaannya gitu? Yang dulu waktu AA sama yang versi sekarang gitu? Oh jujur. Oh itu udah pasti ada perbedaannya Pak ya. Sekarang kan eranya udah berbeda dari secara publikasi itu sudah berbeda. Dulu kita hanya cuma bisa melihat pemain dari media elektronik ya. Terus kalaupun ada masukan pun kita hanya bisa melihat dari halo-halo batunya. Kalau sekarang udah beda, lebih cepat ya. Direct lah. Betul. Langsung ke orangnya gitu kan, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Memang sangat-sangat berbeda. Makanya beruntunglah yang lahir di era 2000, era sekarang ya Pak, era sekarang. Karena publikasinya sangat tinggi. Jadi kalau betul-betul ingin jadi pemain profesional ya harus dilakukan. Untuk saat ini ya. Karena itu bisa menjadi jaminan hidup juga itu. Yang intinya mah harus konsisten ya. Nah, itu tuh tepatnya seperti itu. Konsisten, komitmen dan ya berusaha untuk loyal kepada tim yang kita bela. Gitu. Nah, terus nih mengarah ke keluarga, apakah ada yang mengikuti jejak Abo gitu? Lucu Pak sebetulnya di keluarga. Nah, kalau saya sih fleksibel ya Pak. Nah, anak kebetulan laki-laki dua-duanya. Nah, kadang-kadang ketika melihat aksi ayahnya di YouTube, dia sudah terinspirasi ingin jadi pemain sepak bola. Tapi istri juga kadang-kadang ada rasa khawatir. Khawatir ada. Kita juga sering berdiskusi, ini anak gimana ya? Ini anak gimana? Apakah terjun ke dunia olahraga yang membesarkan bapaknya? Atau hanya sekolah aja secara akademis gitu yang harus lebih diperkuat? Ya, saya pilih yang kedua sama istri. Tapi itu tadi Pak, susah juga karena darah bapaknya atlet. Di rumah sesepakan Pak. Udah pecah piring, pecah gelas, udah nggak aneh, itu ada sih. Kita mau memfasilitasi anak kalau memang dia ingin jadi pemain sepak bola, saya yang bisa memfasilitasi. Yo, kamu mau kemana arahnya kita ikutin. Kalau memang secara akademis mau sekolah, ayo juga kita ikutin. Tapi jadi saya tidak memaksa. Saya nggak mau. Karena kalau suatu saat apa yang menjadi cita-cita kita, tapi tidak sesuai apa yang menjadi keinginan anak, itu akan jadi masalah juga. Jadi
si anaknya nuturkeun juga ka hayang anak lah. nah gitu. Soalnya kalau dipaksa sama orang tua si anaknya jadi terpaksanya Malikeun nggak kayak total gitu. malikeun. Iya. Ini bukan ka hoyong abi. Ha, cilaka. Ngomong barudak enok pelinternya. Wah, kritis. Kritis bisa. Ya. Bahaya. Nah mungkin itu yang ini yang terakhir motivasi nih buat generasi muda yang sekarang ya, melihat ya era sekarang kan era apa namanya multimedia atau media sosialnya lebih tinggi, jadi setiap apa yang dilakukan ataupun setiap apa yang Pasti disorot. nah itulah gimana menanggapi itu buat ya pesan-pesan buat yang istilahnya sobat spektakuliner gitu. Oke. Jadi buat sobat-sobat spektakuliner yang sekarang menyaksikan acara ini dengan era yang sekarang begitu canggih, modern, tentunya secara secara baiknya Ya. mungkin kita lebih dipermudah, kita lebih jelas, kita aksesnya itu lebih cepat gitu kan, itu sebetulnya menjadi keunggulan ya. Tapi secara efek buruknya juga kita tetap harus hati-hati, bijaklah bermedsos mungkin ya Bah ya. Betul. Jangan sampai menyinggung orang lain, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif lakukan. Dan tentunya saya berharap di era yang sekarang yang lagi nonton acara ini, lakukan yang menurut kalian baik dan jauhi yang menurut kalian akan merugikan orang lain. Betul. Seperti itu. Jadi istilah mah ambil yang bagusnya, buang yang jeleknya. Iya, emang kayak gitu kan, itu lebih nyaman, lebih tentram sepertinya. Sepertinya kayak gitu, Bah. Ya harus emang seperti itu. Ulah ngarugikan batur. Eta pisan. Ya, mungkin itu sedikit bincang-bincang kita bersama legend Persib ya. Mudah-mudahan next time kita ketemu lagi dan mungkin di suasana dan kota yang berbeda ya. Pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.